Hey yo yo, what's up mamen semua sobat Elis dimanapun kalian berada, balik lagi bersama gue di updatean game NFT terbaru yaitu Gasland.io, dimana ini ialah game NFT yang mengusung tema perkebunan sama seperti Elis ataupun Wanaka Farm. Tapi di sini ada sekitar satu ataupun dua keunggulan yang nggak dimiliki sama Elis ataupun Wanaka Farm. Salah satunya itu exploiting. Di exploiting itu kita bakalan bisa menambang, melakukan aktivitas pertambangan untuk mendapatkan mineral-mineral penting mungkin seperti emas ataupun perak yang bisa kita gunakan untuk diperdagangkan di market-market nanti. Dan di sini untuk tokennya sendiri itu belum rilis, masih informasi public sale round. Jadi hati-hati di Pocoin ataupun PancakeSwap itu banyak banget token yang scam. Hati-hati ya, ini scam dan scam. Untuk token yang beneran ataupun yang real tokennya itu dirilisnya nanti 2 hari lagi di hari Selasa. Jadi hati-hati, ditungguin aja untuk public sale round-nya. Jangan asal beli ya. Kemudian untuk di in game sendiri dia memberikan akses uh, untuk mobile sama desktop, jadi tinggal kalian pilih aja kalian mau main di mobile atau desktop, pilih salah satu nanti kemudian akan dialihkan untuk link downloadnya seperti ini teman-teman. Jadi tinggal pilih aja kalian mau main via yang mana. Jadi ini ada white papernya, ada fase 1 masih tahap audit smart kontrak dia udah, jadi tinggal perilisannya aja. Dan kemudian nanti bakalan ada demo gamenya. Ini informasi tentang demo gamenya belum jelas kapan. Private sale sama public sale ini udah ya. Ini yang public sale-nya udah nih sebentar lagi. Ini yang demo game sepertinya udah juga. Private sale sama public sale-nya. Dan nanti ditungguin aja sekitar 2 hari lagi. Setelah itu akan ada fase kedua, rilis testnet version launch Gasland Shop. Kemudian untuk kalau gue ngebaca dari fasenya sendiri, ini kemungkinan akhir tahun ataupun awal tahun 2022 kita udah mulai bisa mainin in game-nya teman-teman, dan kemudian kita udah bisa melakukan cuan di in game-nya. Jadi ini untuk token alokasinya. Jadi untuk public sale-nya dia sebanyak 10%. Play to earn dan mining, jadi di sini ada miningnya juga 30%. Dan di sini ada shop di mana kita bisa melakukan penjualan juga pembelian untuk aset-aset yang kita miliki seperti tanaman, hewan, ataupun mineral yang kita punya itu bisa kita jual untuk dibeli sama player lain. Dan untuk play to earn-nya yang lain yaitu kita bisa mendapatkan cuan ataupun token GZL dari harvesting ataupun panenan yang bisa kita miliki. Misalnya dari bibit-bibit kita yang udah kita tanam itu nanti tumbuh, kemudian kita panen, di situ kita bakalan cuan mendapatkan token GZL-nya. Dan juga kita bisa cuan juga dari shop-nya, dari perdagangannya, dari marketplace-nya untuk penjualan-penjualan hewan ataupun mineral yang kita miliki. Dan aktivitas di sini lumayan banyak. Di sini aktivitasnya kita bisa menumbuhkan tanaman, kita bisa harvest, panenan, kemudian kita bisa hunting, kemudian kita bisa exploiting, sama making friend, into the city, sama bisnis teman-teman. Ini bisnis kemungkinan kita sebagai petani yang bisa melakukan penjualan di in game-nya nanti. Ini untuk yang bisnis. Kemudian kalau untuk into the city ini kemungkinan kita bakalan ke situ untuk melakukan pembelian item-item penting untuk di land kita ya. Dan di sini ada dua fitur yang menarik ya, yang menurut gue yaitu hunting sama exploiting. Jadi kemungkinan si hunting sama exploiting ini kalau misalnya kita nggak bisa punya land ataupun mungkin modal kita terbatas ya untuk kita tanam ataupun beli beli hewan, sini kita bisa melakukan hunting nih untuk mendapatkan hewan yang mana hewan tersebut mungkin nanti bisa kita jadikan hewan peliharaan. Misalnya kita dapat rusanya kita tembak nggak mati, mungkin bisa kita pelihara ataupun bisa kita jual untuk dagingnya, di mana pendapatan penjualan dari daging tersebut itu bisa kita beli untuk bibit-bibit ataupun beli hewan-hewan di peternakan nanti, termasuk exploiting juga. Jadi kalau bisa modal kita terbatas, kita bisa mengikuti exploiting untuk mendapatkan penghasilan, di mana penghasilan itu juga bisa kita gunakan untuk pembelian bibit-bibit ataupun hewan-hewan yang bermanfaat di in game nanti seperti sapi misalnya ataupun kucing ya. Dan di sini beberapa elemen-elemen penting ataupun item yang tersedia. Ini ada plant, animal sama foodnya. Plant ini kemungkinan ini bibit yang bisa kita kelola nanti ya. Dan untuk animalnya dia lumayan banyak nih, nggak cuman beberapa jenis doang. Di sini ada anjing, ini ada babi, rusa, ini apa nih?
tapir ya, tapir kuda, kelinci. Dan ini ada food makanannya. Dan nanti bakalan gue update juga untuk yang demo versionnya, mungkin di update yang berikutnya teman-teman. Gue update juga untuk yang demo versionnya di update yang berikutnya pada saat pada saat publish run ini udah dimulai ya. Jadi sekitar 2 hari lagi. Jadi kemungkinan hari Selasa gue bakalan nge-update lagi untuk Gazeland ini pada saat publish run-nya. Dan ingat, hati-hati, kemungkinan besar untuk publisher round ini bakalan dibanting teman-teman. Jadi jangan sampai kalian nyangkut di in gamenya. Nanti kalau udah publisher round, tungguin aja sekitar 12 jam baru kalian entry, ataupun 1 hari setelah publisher round baru kalian entry ya. Karena disitu harga tokennya bakalan udah stabil ataupun ya udah turun ke titik terendah. Jadi jangan beli di awal karena potensial kalian bakalan nyangkut. Itu dia teman-teman untuk update pada kesempatan kali ini. Nanti bakal gue update lagi di hari Selasa setelah udah opening publisher round-nya. Dan makasih banyak yang udah nonton sampai akhir video. Dan jangan lupa untuk selalu support gue, dan makasih juga yang selalu support. Pokoknya gue ucapin makasih banyak. Dan nantikan juga untuk update-update game NFT lainnya.